Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dari Perbankan Syariah C BP19 dengan NIM 1916 050085. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang produk perbankan. Apa itu produk perbankan? Produk perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu funding, lending, dan service. Kemudian tabungan. Tabungan adalah simpanan yang menarik, kan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk penghimpunan dana bank syariah yang pertama yaitu funding, terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan atau titipan pihak nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan serta setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, serta alat perintah pembayaran lain atau dengan perintah pemindahan bukuan. Kemudian giro dibagi menjadi dua, yaitu giro wadiyah dan giro mudharabah. Giro wadiyah adalah produk perbankan pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, bersifat titipan. Bersifat titipan tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela serta pihak bank. Yang kedua yaitu giro mudharabah, yaitu produk simpanan bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilakukan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu yang untuk menentukan keuntungan, mendapatkan keuntungan melalui nisbah penghasilan. Tabungan dibagi menjadi dua, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah yaitu bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk adhaya, yaitu yang bersifat sukarela dari pihak bank. Tabungan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarrib atau pengelola dana. Yang kedua, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Selanjutnya yaitu deposito. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Produk penyaluran dana bank syariah atau lending. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip jual beli, yaitu yang pertama murabahah. Murabahah diartikan sebagai perjanjian antara nasabah dengan pihak bank dalam bentuk pembiayaan atau pembelian atau sebagai barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kedua, salam. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran terlebih dahulu secara penuh. Ketiga, istisna. Istisna definisi sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Prinsip sewa menyewa atau satu, itu yang pertama ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan proses pemindahan hak
kepemilikan atau barang itu sendiri. Prinsip bagi hasil. Yang pertama itu musyarakah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana bekerjasama sebagai mitra usaha. Yang kedua itu ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama di mana sohibul mal memberikan dana 100% pada mudarib yang memiliki keahlian. Selanjutnya adalah prinsip meminjam. Pertama, qard. Qard adalah pembelian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya itu ada jasa pembayaran servis. Yang pertama, hiwalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kedua, kafalah. Kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Ketiga, wakalah. Sesuatu perjanjian di mana seorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang tersebut menerima dan melaksanakannya atas nama pemberi kuasa. Yang keempat ada rahan. Akad berupa pengendalian barang dari suatu pihak ke pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Yang kelima ada syarf, adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Berikut adalah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.